Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah ini, mata kuliah pengantar ilmu politik ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang kelima di minggu kelima ya. Oke. Seperti kita ketahui, Anda pahami di pertemuan-pertemuan sebelumnya, objek kajian ilmu politik adalah uh, banyak ya. Nah, oke. Nah, ada negara, ada power, ada public policy, public interest, dan sebagainya. Nah, mulai minggu ini kita akan bahas objek-objek kajian itu. Ya. Kita mulai dengan bahasan mengenai negara. Oke. Sebagai sebuah objek kajian ilmu politik, kita harus mengerti apa itu negara, ya, apa syaratnya sebuah negara, dan bagaimana sebuah negara lahir, dan sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, jelas kepada Anda mengenai salah satu bahasan utama, salah satu topik utama, tema utama dalam kajian ilmu politik, yaitu negara. Oke, mari kita lihat ya, supaya Anda paham, saya ikuti slide saya dengan baik ya. Oke, nih, tema utama kajian ilmu politik, kita mulai dengan negara. Oke, saya ingin mulai dengan pertanyaan mendasar, pertanyaan yang mungkin uh, tanpa Anda sadari. Nah, saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Sejak kapan Anda merasa Indonesia? Sejak kapan Anda merasakan Indonesia? Oke, memang secara faktual dan secara juridis Anda tinggal di Indonesia. Tapi sejak kapan Anda merasakan Indonesia? Oke. Tentu jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin ketika, ada yang mungkin sejak mulai SD, sejak menerima KTP, dan sebagainya ya. Oke. Pertanyaan kedua yang ada kaitannya, sejak kapan Anda merasa menjadi Indonesia? Ini. Oke. Nah, ini ada kaitannya sebenarnya. Dan apa sih, ini jawabannya berbeda-beda. Nah, menurut saya misalnya, atau yang lainnya banyak juga, Anda merasakan menjadi Indonesia itu terasa ketika Anda pergi dari Indonesia. Nah, ini menarik. Kenapa ini? Nanti ada penjelasannya ya. Sama seperti Anda misalnya yang orang Sunda, Anda merasa menjadi Sunda ketika Anda berada di luar wilayah Sunda, seperti di Kalimantan. Oke, seperti ketika orang tanya, Anda dari mana? Oh, dari Bandung. Nah, itu seperti dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan mendasar lainnya yang sederhana, bagaimana Anda menjadi Indonesia? Dan mungkin kalau Anda mau tambah lagi, Anda bisa tambah. Kapan Anda merasakan hadirnya Indonesia dalam hidup Anda, ya, dan sebagainya. Nah, maksud pertanyaan ini adalah untuk menggugah Anda. Oh, iya, ada negara ya, namanya Indonesia, dan kita ada di dalamnya. Nah, jangan-jangan ini adalah suatu hal yang lumrah, tapi jangan-jangan kita juga tidak menyadarinya, apalagi memahaminya apa itu negara, ya kan? Nah, inilah pentingnya ilmu untuk memahami sesuatu supaya Anda mengerti apa yang tampak sehari-hari itu biasa, tapi sebenarnya itu tidak biasa. Sosiologi tugasnya adalah menjelaskan itu, sesuatu yang tampaknya biasa, tapi sebenarnya tidak biasa. Banyak hal-hal yang mungkin kompleks dari hal yang tampak biasa itu. Baik, kalau kita bicara tentang negara, Indonesia misalnya, atau negara apapun itu, kita berbicara tentang founding fathers, yaitu founding fathers, bapak-bapak pendiri. Maksudnya bukan cuma bapak sebenarnya, mungkin tokoh-tokoh besar para pendiri negara. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara juga punya founding fathers. Mungkin ada yang tercatat, yang kita kenal dengan sejarah, dalam sejarah mereka, atau bahkan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Ada juga banyak founding fathers yang tidak tercatat, apalagi dijadikan pahlawan ya. Saya kira banyak. Kalau Anda misalnya mengobrol dengan orang tua, dengan kakek Anda,
Anda mungkin banyak mendengar cerita tokoh-tokoh lokal yang banyak berkontribusi bagi negara ini, tapi tidak tercatat dalam sejarah. Apalagi dijadikan pahlawan. Nah, kalau di sebuah negara ada founding fathers dan mereka kebanyakan yang mungkin sudah meninggal sekarang ini, maka kita ini siapa yang tinggal sekarang ini? Nah, kita sebenarnya hanya pewaris negara. Ya, saya yang lahir tahun 70-an, ya, Anda apalagi yang tahun 2090 itu pasti mungkin eh, hanya pewaris generasi keberapa. Saya juga mungkin generasi pewaris yang kedua atau ketiga. Anda mungkin kelima, keempat ya. Oke, seperti itu. Nah, kita semua ini sebenarnya adalah pewaris dan kita merasakan ada kehadiran negara. Dan kita menjadi bagian dari negara ini yaitu Indonesia dan kita adalah pewaris pewaris dari negara ini. Oke, nah itu. Nah, yang ingin saya maksud adalah mari kita menyadari ada Indonesia. Lalu setelah itu kita menyadari dan memahami. Setelah kita menyadari, kita berusaha memahaminya. Apa itu negara, khususnya Indonesia. Inilah ilmu politik ini mengajak Anda untuk memahami sesuatu yang tampaknya biasa. Sama seperti juga ilmu lainnya seperti sosiologi, memahami sesuatu yang tampak biasa sebenarnya tidak biasa dan penuh kompleksitas. Oke, seperti itu. Silakan Anda jawab sendiri pertanyaan ini dengan jawaban masing-masing. Pasti setiap orang punya variasi jawaban yang bersifat subjektif. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar yang bersifat definisi atau pengertian negara itu apa sih? Nah, tentu banyak definisi tentang negara ini sesuai seperti tergantung kepada ahli ilmu politiknya itu atau siapa itu melihatnya gitu kan. Dari buku bacaan wajib yang sering Anda banyak dapatkan definisi-definisi, tapi saya ingin dengan beberapa menyampaikan saja supaya Anda mengerti sebagai perwakilan. Misalnya Roger Salto mengatakan bahwa the state is an agency or authority. Jadi yang disebut dengan negara itu adalah agency, agensi, or authority atau wewenang. Managing or controlling common affairs. Tapi agensi atau wewenang yang memanage dan mengatur urusan-urusan umum, common affairs. Okay. On behalf of or in and in the name of the community. Nah, atas nama masyarakat atau komunitas. Jadi yang disebut negara adalah agensi atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan kepentingan-kepentingan umum atau urusan-urusan umum atas nama komunitas, ya, atas nama masyarakat. Jadi di sini ada dua pihak, ada authority yang punya wewenang dan ada community. Nah, authority ini adalah yang diberi wewenang, yang memegang wewenang. Kemudian community yang memberi wewenang. Oke. Jadi Anda ada di mana nih? Kalau Anda sebagai authority, Anda diberi wewenang oleh siapa? Oleh community. Community lah yang memberi Anda wewenang itu. Bila Anda adalah negara atau dalam hal ini fisiknya adalah pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya orang yang diberi pihak yang diberi wewenang oleh siapa? Oleh masyarakat. Nah, pemegang otoritas inilah yang bertugas mengurusi urusan kita semua. Karena sudah diberi wewenang oleh kita sebagai masyarakat. Oke? Nah, itu gampangnya. Nah, dalam bahasa Inggris memang ada beberapa istilah yang mungkin Anda bingung. Nah, negara itu dalam bahasa Inggris the state, state, state. Nah, pengertiannya saya sih cenderung mengartikan sama dengan country, ya. American state, American country, Indonesian state, Indonesian country, ya. Jadi artinya sama. Nah, tapi ada yang unik nih di negara-negara Barat, beberapa negara di luar Indonesia, istilah state itu juga bukan merujuk kepada bagian dari negara. Atau dalam bahasa Indonesia wilayah negara negara bagian. Nah, ini ketika negara besarnya itu mengandung sistem federalisme. Nah, ada negara state, central state, the federal government, federal state itu sebagai negara pusatnya. Tapi negara-negara yang kecilnya disebut state juga. Nah, itu adalah negara bagiannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya Amerika. Amerika itu federalisme. Ada federal government. Nah, itu ada negara-negara bagiannya sekarang ada 50 atau 51 saya lupa. Nah, itu adalah negara-negara bagiannya.
ada ya. Nah, itu. Nah, yang lebih dekat lagi misalnya Australia, federalisme juga. Nah, negara bagiannya, negara pusatnya federalis, negara federalnya berpusat di Canberra. Itu juga termasuk negara bagian ibu kotanya lah. Tapi ada negara-negara bagian lain yang ada state, misalnya ada South Australia, ada Queensland, ada Victoria, ada Western Australia, dan sebagainya. Northern Territory. Itu negara-negara bagian ya. Nah, Indonesia tidak menganut federalisme. Maka kita hanya bilang negara aja, negara Indonesia, tidak negara bagian. Kita menggunakannya negara bagian itu adalah provinsi ya. Oke. Nah, yang uniknya negara bagian itu punya punya otonomi tersendiri. Kalau negara kita yang republik ini provinsi mungkin tidak memiliki keluasan otonomi seperti negara federal. Nah, ada lagi nih istilah yang mungkin Anda bingung, ada nation. Ada state, ada country, ada nation, dalam bahasa Indonesia bangsa. Nah, nah, bangsa itu apa sih? Ada bangsa Indonesia, Amerika. A community of people formed on the basis of a combination of shared features, such as language, history, ethnicity, culture, and society. Nah, yang disebut dengan nation atau bangsa adalah komunitas masyarakat atau sekumpulan orang yang terbentuk karena kesamaan tertentu, karena kesamaan ciri tertentu yang disepakati, misalnya kesamaan bahasa, kesamaan sejarah, kesamaan etnik, budaya, dan sebagainya. Nah, kalau bangsa itu lebih bersifat kepada orangnya, ya. Jadi ada orang, sekelompok orang yang memiliki kesamaan kesamaan tertentu, sifatnya, kesamaan bahasanya, kesamaan budayanya, dan sebagainya. Itu adalah bangsa. Nah, ada negara yang ada namanya nation state, jadi negara bangsa. Jadi negara itu terdiri dari satu bangsa aja, misalnya seperti Jepang. Nah, Jepang itu kan negara bangsa, negara bangsa. Ya satu negara, ya satu bangsa. Ya bangsa Jepang, tidak ada bangsa lainnya. Juga di beberapa negara Eropa, misalnya bangsa Jerman misalnya, atau ya sebagainya. Nah, nah Indonesia sebenarnya di dalam Indonesia sendiri kan memang state Indonesia, tetapi apakah ada bangsa di dalam Indonesia itu hanya ada satu bangsa? Nah, maksudnya tidak kan, karena ada berbagai etnik, bahasa, dan sejarah dan sebagainya. Tetapi pemerintah berupaya untuk menyatukan kita sebagai satu bangsa. Diciptakanlah mungkin sejarah-sejarah yang menyatukan kita semua supaya kita tetap berada dalam satu bangsa. Karena sebenarnya kita orang Indonesia tidak berada dalam satu bangsa. Satu negara iya, tapi satu bangsa tidak. Tapi memang ini pemerintah selalu mempertahankan kita berada di satu negara, satu bangsa. Tapi faktanya tidak sebenarnya. Anda di sini boleh tidak setuju, atau nanti Anda bisa membaca lebih lanjut. Nah, nanti kita akan belajar memahami bagaimana Indonesia terbentuk ya dari menjadi sebuah negara walaupun sebenarnya dari bangsa yang berbeda. Nah, sekali lagi yang namanya bangsa itu bisa saja kesamaannya itu bersifat memang natural, alami terjadi, atau memang dibuat. Nah, dalam konteks Indonesia, saya kira kita menjadi bangsa Indonesia karena memang dibuat. Nah, karena faktanya secara natural kita tidak satu bangsa. Oke, seperti itu. Nah, mari kita lebih lanjut. Dengan demikian, apa itu negara sebenarnya? Jadi kalau Anda membaca sejarah Indonesia misalnya dengan negara lain, Anda bisa melihat bahwa Indonesia ini lahir karena kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini, nenek moyang Anda, nenek moyang kita, buyut kita, yang dari latar belakang yang berbeda, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Mereka mengadakan kesepakatan, perjanjian untuk mendirikan Indonesia sebagai sebuah negara. Dan nanti kemudian juga dibuat menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Karena itulah John Locke ini saya kira filosof English dan juga ahli fisika, salah satu tokoh besar yang mempengaruhi kebangkitan Eropa ya, pencerahan Eropa pada abad 17. Dia mengatakan sebenarnya negara itu social contract, kontrak sosial. Nah, karena tadi tuh dari berbagai unsur bangsa, orang, berbagai bahasa dan sebagainya berkumpul berkesepakatan membuat sebuah kontrak sosial. Kenapa disebut kontrak? Karena memang mencari kesepakatan. Karena kenapa sosial dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk membuat sebuah kesepakatan politik dan sebagainya.
Nah, dengan kontrak sosial inilah orang-orang itu bersepakat bahwa setiap orang itu tidak boleh mengganggu hak-hak dasar orang lainnya, hak-hak alamiah yang lainnya seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak properti atau hak milik dan sebagainya. Dengan menyerahkan kepada sebuah kekuasaan yang mengatur kepentingan bersama. Nah, itu yang tadi kan sama tadi. Jadi Indonesia ini adalah sebuah kontrak sosial, sama seperti negara-negara lainnya ya. Jadi ada nenek moyang kita dulu bersepakat untuk mendirikan negara Indonesia. Nah, kesepakatannya adalah namanya Indonesia, dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan dibangun oleh berbagai suku ya dan berbagai agama. Oke, walaupun mayoritas Islam tapi agama-agama lain juga berkontribusi. Memang secara jumlah Jawa banyak, yang kedua Sunda, tapi suku-suku lain juga banyak berkontribusi, sama-sama berkontribusi terhadap pendirian Indonesia. Jadi nih berbagai suku yang Indonesia yang sekarang banyak ini, latar belakang yang berbeda budaya itu melakukan sebuah kontrak, sebuah akad, sebuah kesepakatan untuk mendirikan Indonesia. Oke. Oke, seperti itu. Inilah yang disebut dengan negara. Ini hampir mirip terjadi di negara lainnya juga ya. Eropa yang Anda dengar, yang Anda lihat sekarang ini, Amerika juga sama sebetulnya, menekan sebuah kontrak sosial. Nah, yang kalau namanya kontrak atau kesepakatan bisa saja kan itu terjadi putus kontraknya ya, seperti orang menikah kan, ada asalnya bisnis ada kontraknya rusak misalnya, ya itu terjadi ketika kesepakatannya itu dilanggar, misalnya terjadi keputusan kontrak, maka terjadi perpecahan dalam negara, seperti misalnya negara Yugoslavia. Ya kan? Yugoslavia itu adalah negara yang multi etnik. Kemudian ketika runtuhnya Uni Soviet, komunisme hancur, maka Yugoslavia menjadi kesepakatannya menjadi buyar, menjadi negara-negara terpisah. Ada Kroasia, ada Bosnia, ada apa lagi? Eh, Kroasia, kemudian ada Yugoslav mungkin, dan juga Bosnia, dan ada Montenegro dan sebagainya, Bosnia Herzegovina. Sama juga ya. Nah, Uni Soviet yang sama menjadi pecah-pecah. Ada Rusia, ada Ukraina yang sekarang berperang, kemudian ada Kazakhstan, Kyrgyzstan dan sebagainya. Nah, itu terjadi ketika kontraknya itu mengalami perpecahan, mengalami terputus. Nah, bisa saja menimbulkan negara-negara yang lebih kecil. Oke. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana negara itu muncul? Oke. Bagaimana kontrak sosial itu terjadi sehingga melahirkan negara? Nah, saya ingin merujuk kepada tulisannya Andreas Wimmer dan Yuval Feinstein, ya, The Rise of the Nation State Across the World, mulai 1816 sampai 2001, ya, di jurnal American Sociological Review. Nah, dalam temuan Wimmer dan Feinstein bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya negara bangsa pada abad modern ini sekitar 200 tahun terakhir ini, itu sebenarnya tidak ada bukti yang mendukung bahwa faktor-faktor itu misalnya dari industrialisasi. Bukan juga dari munculnya masyarakat yang mulai banyak baca, yang berpendidikan, atau karena munculnya pemerintahan yang apa itu, yang mengatur secara langsung, atau yang semuanya berkaitan dengan teori-teori modernisasi. Nah, tidak. Nah, dua penulis ini berpendapat bahwa sebenarnya kemunculan negara bangsa pada yang sekarang banyak itu, di dunia kan sekarang ada sekitar 195 negara ya. Nah, kelahiran negara-negara itu dalam masa 200 tahun terakhir itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi atau didorong oleh faktor nasionalis movement, gerakan-gerakan nasionalis. Artinya bahwa sebuah negara cenderung muncul atau kemunculannya cenderung didorong oleh adanya peralihan kekuasaan yang harusnya ini memberikan kesempatan kepada kelompok nasionalis untuk menggulingkan atau bahkan mengabsorb, meresap rejim yang ada. Nah, biasanya apa itu? Kebangkitan menguji sebuah negara itu kan terjadi karena ada power shift, peralihan kekuasaan. Misalnya Indonesia kan Anda tahu dari kekuasaan kolonial Belanda, kemudian beralih ke Jepang, kemudian beralih lagi
Nah, di situ ada powership inilah yang memberikan peluang bagi munculnya negara, di mana ada kekuatan-kekuatan nasionalis di dalam negara, yaitu yang di dalam masyarakat itu ya, untuk mendirikan sebuah negara. Nah, kekuatan nasionalis inilah yang sebenarnya lebih banyak berkontribusi bagi munculnya sebuah negara pada masa modern ini. Ini saya kira tampak jelas dalam kasus Indonesia, kan? Kalau Anda membaca sejarah Indonesia, dimunculkan oleh para nenek moyang kita, para pendiri bangsa ini yang merasa menjadi tanda petik Indonesia, walaupun ketika itu belum ada Indonesia. Mereka adalah latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi mereka merasa menjadi diikat dalam sebuah ikatan yang sama. Misalnya ikatannya apa? Sama senasib. Sebagai pihak yang dijajah oleh Belanda dari mulai Sabang sampai Merauke. Itu kan? Itu kesamaan nasib. Nah, kesamaan nasib yang memunculkan perasaan bersama. Sehingga melahirkan keinginan menjadi sebuah bangsa yang sama. Melahirkan, oh kita ini satu bangsa, nasib yang sama, walaupun secara faktual berbeda, diikat oleh sebuah imajinasi bahwa kita ini adalah sebuah bangsa yang sama. Nah, kekuatan ini yang melahirkan negara modern yang Anda kenal ini termasuk negara Indonesia. Oke, dengan demikian, nah kalau lebih lanjut lagi, kemunculan sebuah negara itu sebenarnya berkaitan erat dengan penyebaran nasionalisme. Nah, oke, apa inilah yang menurut Benedict Anderson, seorang Indonesianis yang terkenal ya, Indonesia, bahwa nasionalisme inilah yang mendorong lahirnya sebuah negara termasuk Indonesia. Apa sih nasionalisme itu? Nasional itu perasaan kita memiliki kesamaan, tapi itu bisa diimajinasikan dalam pikiran kita. Kadang-kadang dalam dalam prakteknya, dalam realisasi tidak sama, tapi diimajinasikan oleh orang-orang pendiri bangsa ini di dulu juga sampai sekarang bahwa ini satu bangsa. Ada dalam imajinasi kita bahwa kita adalah sebuah bangsa yang sama. Ya, diikat oleh misalnya kesamaan nasib, kesamaan tujuan, kesamaan dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat dari segi keyakinan kita beda, tidak ada tuh kesamaannya. Dari segi bahasa jelas Indonesia ada ratusan bahasa dan suku. Nah, tetapi perbedaan itu justru tidak menghalangi para pemimpin ini untuk memiliki imajinasi bahwa mereka terikat dalam ikatan yang sama. Yaitu misalnya, nih, bisa macam-macam karena misalnya kesamaan dijajah oleh Belanda. Jadi diimajinasikan bahwa kita ini memiliki diimajinasikan kita adalah sebuah komunitas yang sama. Imagine communities dalam bahasa Inggris, ya. Oke, seperti itu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut kalau sudah Anda mengerti apa itu negara artinya. Mari kita lihat. Negara itu dibuat oleh siapapun termasuk oleh para pendiri bangsa kita, pasti punya tujuannya dong. Ya kan? Nah, kebanyakan negara termasuk Indonesia ini saya kira masih bereratkannya dengan pandangan negara di zaman dulu Yunani kuno bahwa negara itu bertujuan untuk common good, untuk menciptakan common good, kebaikan bersama, untuk menciptakan bonum publicum, untuk menciptakan commonwealth. Artinya negara itu dirancang, didirikan untuk menciptakan kemakmuran bersama, untuk menciptakan kebaikan bersama. Artinya semua warga negara yang berada di sebuah negara itu harus menikmati kebaikan yang diciptakan oleh negara, menciptakan kekayaan yang dikumpulkan dan dibagikan bersama, ya. Jadi negara itu bertujuan untuk menciptakan kebaikan untuk seluruh warganya, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Oke? Sama seperti arti politik itu sendiri kan good life, artinya politik itu menciptakan good life bagi seluruh warganya. Bagaimana itu tujuan itu dicapai? Dengan by managing and controlling public affairs. Nah, seperti tadi pengertian dari Soltau, ya. Bahwa untuk mencapai public goods, kepentingan bersama dan kebangsaan itu harus dilakukan dengan cara pemerintah atau siapapun yang diberi wewenang oleh community itu mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan kepentingan-kepentingan publik supaya tujuan bersama itu tercapai. Oke, nah ini ingat-ingat ya, tujuan bersama. Nah, dengan demikian bahwa untuk mencapai tujuan itu maka sebuah negara harus melakukan tindakan-tindakan
Yaitu apa? Dia harus menciptakan law and orders, menciptakan uh, keteraturan, melaksanakan hukum dan menciptakan keaturan. Maka public goods itu kebaikan bersama harus untuk mencapainya harus dilakukan melalui ada keteraturan hukum dan order, ada keteraturan hukum harus dijalankan, keteraturan diciptakan supaya semua merasakan kebaikan bersama itu. Nah, pemerintah juga dengan demikian bertugas untuk menyediakan welfare, kesejahteraan untuk semua warganya. Itu fungsinya. Fungsi selanjutnya adalah sebuah negara untuk menciptakan kebaikan bersama itu harus melaksanakan defense. Artinya harus melaksanakan tugas sebagai pertahanan, menjaga pertahanan seluruh warga masyarakatnya dari serangan pihak luar. Defense. Maka diciptakanlah tentara kan untuk mempertahankan kedaulatan atau keberadaan sebuah negara dari serangan musuh. Maka ada defense. Ciptakanlah tentara. Tentara itu menahan serangan luar. Kalau dalam negeri disebut digunakan polisi. Nah, yang ini yang terakhir nih, fungsi negara itu untuk bisa mencapai tujuan yang public goods tadi, bonum publicum commonwealth itu, negara mesti menjalankan fungsinya untuk menciptakan social justice, keadilan sosial. Maka tidak mungkin terjadi common good, commonwealth, kebaikan bersama, kalau pemerintahnya tidak bisa melakukan social justice. Maka social justice menjadi penting untuk menciptakan kebaikan bersama. Ini saya kira fungsi-fungsi yang umum dan mendasar dalam negara ya. Nah, mari kita lebih lanjut. Kalau demikian, nah dari penjelasan tadi kita bisa melihat ciri sebuah negara, karakter sebuah negara. Nah, karena negara itu diberi wewenang oleh Anda, oleh kita sebagai masyarakat untuk mengatur diri kita, maka negara punya wewenang, termasuk wewenang untuk menggunakan kekerasan supaya terciptanya law and orders, hukum tercipta, hukum dilaksanakan, ketertiban tercipta. Maka negara dalam hal ini bersifat koersif, artinya memaksa semua warganya untuk melaksanakan hukum dan menciptakan ketertiban dan kebaikan bersama. Melalui sarana apa? Ya, misalnya tadi itu ada tentara, ada polisi, ada hukum. Itu adalah sarana yang dilakukan pemerintah untuk memaksa semua warganya untuk taat hukum, untuk menciptakan kebersamaan, kebaikan bersama dan ketertiban sosial. Jadi negara itu adalah punya memaksa kita. Sebenarnya yang kita berikan wewenangnya dari kita kepada negara dengan kekuatan polisi, tentara, dan aparat-aparat hukum lainnya. Yang kedua, dengan demikian negara itu bersifat monopoli. Artinya kekuasaannya itu, negara itu monopoli, kekuasaan itu hanya dimiliki oleh negara. Karena kita sudah memberikan wewenang kepada mereka, misalnya melalui pemilu, maka negara itu memonopoli kekuasaan. Nah, tapi maka di sini ada celahnya. Bagi kalau negara itu adalah negara yang tidak, kalau yang di sistemnya adalah negara yang misalnya yang otoriter, maka betul-betul monopoli. Anda tidak punya hak untuk memiliki berbagi kekuasaan misalnya, apalagi diwujudkan dengan larangan untuk mengkritik ya. Kebenaran misalnya dimiliki oleh negara. Nah, ini di sini bahayanya. Maka harus ada check and balances ke monopoli kekuasaan ini misalnya diciptakan melalui misalnya sistem demokrasi itu ya. Nah, yang ketiga ciri negara itu all encompassing, all embracing. Artinya negara ini aturannya, hukumnya itu berlaku kepada semua orang yang ada di negara itu. Ketika negara membuat hukum, maka hukumnya berlaku untuk semua orang. Nah, pada saat yang sama juga sama. Kalau negara bertujuan menciptakan kebaikan bersama, maka kebaikan harus dirasakan oleh semua orang. All encompassing, all embracing. Begitu juga kalau memang negara bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan harus dimiliki dan dirasakan oleh semua orang. Oke? Okay? Namanya all embracing. Artinya berlaku untuk semua warga, kesejahteraan yang ditujunya, hukumnya, dan sebagainya. Siapapun itu, maka ada istilah misalnya dalam hukum misalnya equality before the law, kesamaan di depan hukum. Secara formal seperti itu. Ya, kita adalah negara hukum di mana semua orang adalah punya hak yang sama dan kewajiban di depan hukum, siapapun itu. Minimal secara formal seperti itu. Walaupun prakteknya masih banyak masalah. Mari kita lihat lebih lanjut untuk Anda memahami apa itu negara. Nah,
Sebuah negara, sebuah wilayah, sesuatu bisa dikatakan negara kalau punya 4 komponen. Nah, saya kira ini mendasar ya. Satu, negara itu harus, sesuatu disebut negara harus punya teritori, punya wilayah. Oke, Anda sesuatu disebut negara kalau tidak punya teritori nggak bisa disebut negara. Yang negara kita Indonesia punya teritori dari Sabang sampai Merauke, lautnya sekian, sekian. Ya, Indonesia ini termasuk negara yang paling luas pantainya. Wilayah pantainya misalnya itu diraih setelah dengan apa namanya garis pantai yang diperjuangkan selama masa Perdana Menteri Juanda, ya, ya, Perdana Menteri yang orang Sunda. Nah, jelas Indonesia punya teritori. Yang kedua, disebut negara kalau punya komponen penduduk, ada people-nya. Ya, kalau kalau ingin disebut negara harus ada orangnya, ada wilayah, ada orang. Siapa penduduknya? Anda nggak mungkin nih, Anda punya pulau yang luas, tapi ada orang tinggal di situ, nggak bisa disebut negara. Ya, kemudian ada pemerintah, government, ada yang mengurusi. Nah, yang punya wewenang. Nah, government inilah yang diberi hak oleh mayoritas, oleh masyarakat, oleh community untuk mengurusi urusan publik. Disebut dengan pemerintah, government. Nah, bagaimana cara pemilihannya? Bisa secara demokratis atau perwakilan dan sebagainya. Bahkan mungkin dalam beberapa kasus pemerintah bisa mengaku sendiri, misalnya melalui raja, misalnya kan yang turun temurun, atau melalui kudeta militer. Ya, ya ini terlepas dari masalah sah atau tidaknya. Yang penting ada pemerintah. Yang terakhir untuk bisa disebut negara harus ada sovereignty, ada kedaulatan. Bahwa negara itu punya punya kedaulatan, punya punya hak untuk melaksanakan pemerintahannya, punya hukum yang bisa dilaksanakan dan diakui oleh negara-negara lain ya. Nah, sekarang kan masih ada sih di dunia sekarang negara-negara yang belum bisa, beberapa yang disebut dengan negara ya, karena 4 komponen ini tidak terpenuhi. Oke. Sepertinya misalnya Palestina. Palestina ada punya wilayah kan, walaupun masih bersengketa dengan Israel. Punya orangnya ada, governmentnya ada. Nah, yang paling bermasalah mungkin adalah sovereignty. Oke, belum diakui oleh banyak negara bahwa Palestina sebuah negara yang berdaulat. Kedaulatannya belum diakui. Ya, mungkin yang orang negara Arab sendiri banyak yang masih belum, yang sesama orang Arab masih banyak yang belum mengakui kedaulatan Palestina. Indonesia saya kira yang paling konsisten ya, yang membela Palestina, dan kita ada kedutaan Palestina di Jakarta ya. Oke. Tapi kita belum punya kedutaan Israel. Walaupun Israel pengen banget. Nah, selanjutnya begini. Kalau negara adalah objek kajian ilmu politik, maka bagaimana menjelaskan negara? Bagaimana untuk bisa memahami negara itu dari perspektif ilmu politik? Uh, maka kita kembali kepada pertemuan kita sebelumnya di minggu lalu, bahwa kita berbicara tentang pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu politik. Nah, mari kita terapkan pendekatan-pendekatan yang dipelajari di minggu lalu itu, kita terapkan juga dalam memahami objek-objek ilmu politik salah satu negara. Maka kalau Anda ingin mengerti bagaimana negara itu, apa itu negara, bagaimana negara, Anda harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang umum dilakukan. Nah, sini saya ingatkan Anda kembali. Yang pertama adalah untuk menganalisis dan menjelaskan apa itu negara dan bagaimana negara, kita bisa menggunakan pendekatan legal ya, atau institusional. Bahwa di sini Anda bisa menganalisis negara itu dari sisi hukumnya, dari segi kelembagaannya. Apa itu negara, bagaimana negara dari sisi hukumnya, dari sisi kelembagaannya. Maka di sini ketika Anda menggunakan pendekatan legal, analisis Anda fokus kepada sejauh mana negara itu berfungsi berdasarkan hukumnya. Nah, berdasarkan bagaimana lembaga-lembaga negara yang itu berfungsi sesuai hukumnya. Nah, di sini memang seperti saya katakan minggu lalu dipengaruhi oleh pendekatan fungsionalisme struktural dari tokoh sosiologis ya, di mana negara dianggap sebagai sebuah sistem yang berfungsi bagian-bagiannya dengan baik untuk menciptakan keseimbangan. Yang kedua, Anda juga bisa kalau Anda ingin memahami apa itu negara, maka Anda bisa menggunakan pendekatan perilaku yang maka fokus kajian adalah aktor-aktor negara.
pemerintah, ya misalnya. Aktor-aktor negara itu ada eksekutifnya, ada legislatif, dan ada yudikatif. Bagaimana eksekutif yaitu pemerintah bekerja, orang-orang aktor-aktor pemerintah itu berfungsi melaksanakan tugas dan sebagainya. Bagaimana aktor-aktor yudikatif bekerja, bagaimana perilaku-perilaku aktor apa itu legislatif bekerja dan sebagainya. Jadi pendekatan perilaku. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan untuk memahami apa itu negara dan bagaimana itu bekerja, Anda gunakan pendekatan konflik. Nah, ini seperti dijelaskan minggu lalu, pendekatan konflik ini dari kaum neo-Marxis ya. Nah, pendekatan ini tidak melihat negara sebagai sebuah equilibrium, sistem yang seimbang dan stabil, tapi justru di dalam negara itu selalu ada dinamika, bahkan konflik di antara aktor-aktornya, baik aktor eksekutifnya, aktor yudikatifnya, aktor legislatif dan sebagainya. Termasuk juga di kalangan civil society-nya selalu ada konflik. Nah, dan dia yang pandangan ini berpendapat bahwa tidak bahwa apa itu negara itu tidak seadem sedamai sebagaimana pandangan pendekatan legal yang dengan pendekatan struktural fungsionalisme. Gitu ya. Yang terakhir, nah Anda kalau ingin mengerti dan menjelaskan apa itu negara dan bagaimana negara berfungsi, Anda bisa menggunakan pendekatan ketergantungan, dependency theory, ya. Nah, tentu di sini kalau Anda dalam pendekatan ini Anda memahaminya negara bukan dalam konteks internalnya, tapi dalam konteks eksternalnya atau relasinya, interaksinya dengan negara-negara lain. Maka dengan pendekatan ini Anda akan melihat bahwa ada ketidakadilan dalam antar negara itu. Ada satu negara yang dominan, ada negara yang dikuasai. Ada negara-negara tertentu seperti negara-negara miskin atau berkembang sangat tergantung pada negara-negara barat. Maka teori ketergantungan ini yang menciptakan beberapa ketidakadilan dalam world system, sistem negara, sistem dunia dan negara. Maka kita kan ada negara dunia satu, negara-negara maju kan, ada negara ketiga, negara miskin dan berkembang. Itu yang diciptakan oleh dunia barat sendiri, ada perbedaan negara, negara pertama, negara dunia satu, negara dunia ketiga. Negara dunia satu ada negara-negara maju, ya, misalnya Amerika, Eropa Barat, dan mungkin Jepang masuk di situ. Sebenarnya negara dunia ketiga, nah kita nih negara miskin di Afrika, di Asia, termasuk negara kita berkembang. Oke. Nah, negara yang dunia ketiga inilah pada faktanya sangat tergantung secara ekonomi, politik, dan sebagainya negara kaya. Sehingga hubungannya tidak seimbang, hubungannya tidak adil. Nah, maka yang sering terjadi ya negara maju tetap maju, negara-negara yang dunia ketiga tetap aja miskin. Karena ada hubungan yang tidak seimbang. Ya. Oke, ini adalah teori ketergantungan untuk memahami negara. Tapi dari perspektif antar negara, relasi antar negara. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti. Nah, silakan Anda baca lebih lanjut tentang topik ini supaya Anda jangan lupa baca bacaan wajib, minimal bacaan yang saya berikan kepada Anda, dan Anda juga jangan batasi itu, Anda baca sumber lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, sampurasun.